Apakah ada kecurangan yang dilakukan oleh Prabowo Gibran? Oke, kita telusuri dari lingkungan terkecil tingkat desa. Informasi ini dari seseorang yang sudah beberapa kali bekerja sebagai KPPS, bahkan sempat jadi PPS di Desa Jaya Bakti, Sumatera Selatan. Nanang TV Mesuji mencoba menggali informasi adakah peluang untuk curang. Dan inilah sosok beliau yang sengaja ingin Nanang TV tanyakan adakah peluang untuk melakukan kecurangan. Mari kita dengarkan apa kata beliau. Oke, terima kasih kepada tim Nanang TV Mesuji. Akan saya paparkan sedikit situasi TPS di setiap desa. Standar operasional pelaksanaannya tentu sama dan pasti sama di semua TPS di Indonesia. Kertas suara yang datang di TPS tidak boleh dibuka ataupun dihitung sebelum semua saksi dan utusan partai datang untuk menjadi saksi pembukaannya kertas suara yang terkunci rapat. Setelah semua perwakilan partai datang, mulailah kertas suara dikeluarkan dari kotak dan mulai diperiksa, adakah yang rusak dan dihitung berapa jumlahnya. Dan mulai saat itu, semua saksi mencatat dan melihat berapa jumlah kertas suara, berapa yang rusak dan berapa cadangannya. Saksi masing-masing memegang formulir model C, yang nanti inilah yang akan dijadikan bukti penghitungan. Setelah semua mencatat, para saksi itu juga menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada masalah dalam kertas suara dan jumlah. Apabila ada yang keberatan, ada juga diberi formulir keberatan. Setelah tahap ini selesai dan sudah menandatangani, semua berkas langsung dilakukan pencoblosan. Sebelum kertas suara dicoblos oleh para pemilih, harus dibuka dan ditunjukkan bahwa kertas itu belum ada lubang dan masih utuh, dan setelah selesai pencoblosan maka dilakukan penghitungan. Saat penghitungan, panitia mengeluarkan kertas plano dan ditempel di dinding, sedangkan para saksi dari partai dan calon mengawasi penghitungan, dan mereka juga memegang formulir model C yang nanti bakal ditunjukkan kepada partai atau calon mereka masing-masing. Setelah selesai penghitungan angka, masing-masing utusan partai atau calon dicek adakah selisih, dan biasanya tidak ada selisih, karena memang susah untuk selisih, kecuali utusan partainya kurang mengerti cara pengisian model C. Setelah tidak ada masalah, maka ditandatanganilah berita acara penghitungan dan dimasukkan kertas suara yang dicoblos di kotak dan dikunci, dan model C dibawa oleh masing-masing saksi untuk dilaporkan kepada partai atau calon yang mengutus mereka. Sedangkan untuk KPPS-nya langsung mengirim data ke PPS dan dilanjutkan ke KPU dalam bentuk foto dengan tujuan agar tahu hasil cepat kemenangan partai atau calon. Dan penghitungan tingkat desa sudah selesai dan akan dihitung di tingkat kecamatan yang pastinya disaksikan oleh partai pengikut pemilu dan calon. Menurut saya, peluang untuk curang sangatlah tidak mungkin. Apabila ada selisih penghitungan pun, itu juga tidak mungkin bisa. Saat nanti penghitungan ulang, formulir model C1 dibawa lagi untuk penghitungan lanjutan tingkat kecamatan oleh para saksi dan disaksikan dari semua partai pengikut pemilu dan dari TNI Polri juga hadir, dan yang pasti Bawaslu juga mengawasi penghitungan. Jadi intinya, kalau calon presiden berkata pemilu curang, itu mereka telah menyakiti hati para saksi yang mereka utus di tiap TPS dan menganggap semua anak buahnya bodoh, tidak bisa bekerja dalam pengawasan, dan yang pasti kalau mau jujur mereka itu tahu kalau kalah. Demikianlah pencerahan dari mantan pegawai KPPS dan PPS yang sudah lama ikut terlibat di Pilkada maupun di Pilpres. Semoga menjadi pencerahan bagi semua, dan semoga kita makin sukses dengan presiden yang baru kelak setelah dilantik. Menurut sumber yang valid, kecurangan itu sudah tidak bisa dilakukan dengan mudah, bahkan sangat sulit. Semoga para pendemo yang masih marak sekarang
sadar, tanya dengan saudaramu di kampung siapa pemenangnya. Di TPS itulah kenyataannya, dan sudah jangan bikin onar di negara sendiri.